Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya pembelajarannya hari ini. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, sekarang kita akan belajar PPKN yang ada di subtema 3. Nah, kita akan belajar keberagaman yang ada pada teman di sekolah. Pada subtema 2 kita juga sama ya, belajar tentang keberagaman. Sekarang kita akan mengulang kembali supaya kalian ingat ya yang sudah dipelajari. Baik, yang pertama kita akan belajar keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Nah, perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal tinggi badan, kita harus saling menghormati dalam perbedaan tinggi badan. Kita tidak boleh mengejek teman yang berbadan pendek. Saat membagi kelompok, kita juga harus selalu adil. Kebersamaan harus selalu dijaga meskipun dalam perbedaan. Nah, jadi walaupun kita berbeda tinggi badan dengan teman kita tidak boleh saling mengejek ya. Kita harus saling menghargai ya. Kita juga tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus bermain bersama dengan semua teman, maupun yang berbadan pendek maupun yang berbadan tinggi ya. Nah, misalkan apa yang akan terjadi jika ada salah satu temanmu yang tidak menghormati perbedaan tinggi badan? Apa yang terjadi jika ada salah satu temanmu yang tidak menghormati perbedaan tinggi badan? Nah, yang terjadi yaitu adalah akan dapat memecahkan pertemanan ya. Jadi bisa nanti kalian saling bertengkar ya, saling mengejek. Nah, itu harus dihindari ya. Nanti akibatnya kalian tidak punya banyak teman ya. Jadi kita semua harus berteman, tidak boleh saling mengejek, harus baik kepada teman supaya kita punya banyak teman ya. Jadi tidak boleh mengejek tinggi badan ya. Oke, selanjutnya ada keberagaman kegemaran atau hobi teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Saat di kelas, misalkan kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Nah, saat istirahat dapat kamu gunakan untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Misalkan kamu hobi membaca. Nah, ada beragam kegiatan kesukaan saat di perpustakaan. Kita harus menghargai kegiatan teman saat di perpustakaan. Saat memiliki kegiatan yang sama, kita tidak boleh berebut. Kita bisa melakukan kegiatan bersama atau bergantian. Ya, misalkan kalian lagi ada di perpustakaan dengan teman kalian. Sama-sama hobinya membaca. Nah, saat membaca, misalkan kalian suka kepada satu buku yang sama dengan teman kalian. Nah, tidak boleh berebut ya, harus gantian. Jadi bacanya itu ganti-gantian atau bisa membaca bersama. Nah, saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa temanmu melakukan kegiatan yang sama denganmu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Misalkan saat jam istirahat nih, kamu suka baca buku di perpustakaan. Nah, sementara temanmu tidak suka membaca buku di perpustakaan. Nah, kamu harus menghargai teman kamu tersebut dan tidak boleh memaksakan supaya ikut dengan kamu ya. Jadi harus menghargai hobi atau kegemaran teman lain. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, misalkan bagaimana sikapmu jika ada teman di sekolah yang mengajakmu melakukan kegiatan yang tidak kamu sukai? Nah, bagaimana sikapmu nih? Misalkan ada teman kamu ngajak pas istirahat ngajak main, tapi kamu nggak suka sama
permainan itu, kamu nggak hobi ya. Jadi kamu bisa saja menolaknya cuman dengan sopan ya. Harus dengan sopan, maaf aku tidak suka, maaf aku tidak hobi. Kamu saja ya yang main atau ajak yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi menolaknya dengan sopan dan meminta maaf ya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, jadi masih di keberagaman kegemaran ya. Ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Misalnya petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Bermain bersama dengan teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama kita juga harus dapat melatih sikap saling menghargai antar teman ya. Jadi kalau misalkan memang sedang main bersama, kita harus saling menghargai teman ya, mainnya bareng-bareng, tidak boleh bertengkar, dan juga harus kerjasama dalam kelompok. Misalkan permainannya itu dalam kelompok. Permainan kesukaan kita dengan teman bisa sama. Nah, permainan kesukaan kita dengan teman juga bisa berbeda. Meskipun berbeda kegemaran, kita harus bersikap baik. Kita hargai permainan kesukaan teman masing-masing ya. Jadi ada yang suka sama satu permainan, ada yang nanti beda kesukaan permainan. Nah, nggak apa-apa, kita harus saling menghargai kesukaan masing-masing ya. Kalau misalkan sama-sama suka dalam satu permainan, kita bisa main bersama ya. Kalau misalkan tidak suka, ya sudah, tidak apa-apa. Kita tidak boleh memaksakan teman kita supaya mau ikut main dengan kita. Nah, kita tetap bisa mengajak teman bermain bersama. Jika teman menolak ajakan, nah kita tidak boleh marah ya. Jika menolak ajakan, kita lakukan dengan sopan. Dengan begitu, kebersamaan dengan teman pun akan selalu terjaga. Nah, selanjutnya ada keberagaman agama di sekolah ya. Nah, meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Nah, misalkan di sini nih ada agama Kristen ya, ada agama Hindu, lalu ada agama Konghucu, ada agama Islam, juga ada agama Buddha ya. Kita walaupun berbeda-beda agama ya, harus tetap rukun dan juga saling berdampingan, saling membantu. Ya, ini dia, meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Kita hormati cara dan waktu beribadah masing-masing. Saat teman akan beribadah, jangan kita paksa bermain. Kita izinkan teman untuk beribadah terlebih dahulu ya. Misalkan saat bermain ada suara azan misalkan. Nah, kalian harus mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk sholat terlebih dahulu, baru selesai sholat bisa main lagi. Jadi seperti itu anak-anak ya, cara kita menghormati teman kita yang berbeda agama. Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya yaitu kita dapat memiliki banyak teman dan juga kita bisa tenang dalam beribadah. Ini dia anak-anak ya manfaatnya ya. Kita bisa banyak teman. Nah, jadi tadi kita sudah belajar keberagaman yang ada di sekolah. Apa saja tadi? Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah keberagaman ciri tubuh. Lalu yang kedua keberagaman kegemaran atau hobi. Lalu yang ketiga ada keberagaman agama. Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati seluruh keberagaman tersebut. Kita harus tetap bermain bersama dan tidak saling mengejek. Kebersamaan harus selalu dijaga meskipun kita hidup dalam perbedaan. Dengan begitu, kita akan memiliki banyak teman dan tercipta rasa persatuan. Nah, oke anak-anak, cukup sekian ya untuk pembelajaran PKN hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang keberagaman. Nah, sekarang
Bunda harapkan kalian paham apa yang sudah Bunda sampaikan, dan juga silakan kerjakan tugasnya yang sudah Bunda bagikan di Google Class. Jika ada pertanyaan silakan boleh WhatsApp ke Bunda ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.